Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah menuju jannah. Bulan boleh berganti, tetapi ibadah harus tetap di hati. Iya, memperbaiki amalan setelah mensucikan hati dari nol. Nah, nanti Bunda Umi Lulung akan melanjutkan tausiahnya ya dengan tema yang tadi saya sebutkan. Tapi sebelumnya, seperti biasa ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah, dari netizen yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada @roti panggang hitam. Aduh, kelamaan manggang ini hitam ini roti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Umi, kalau pas lebaran kita tidak meminta maaf sama seseorang yang pernah bermasalah dengan kita, apakah jatuhnya hati kita tidak mulai dari nol? Karena lebaran kemarin aku tidak mengucapkan hari raya dan tidak minta maaf ke mantan pacar aku yang waktu itu gagal nikah sama aku. Alasannya aku gak chat dia untuk ucapin lebaran karena aku masih sakit hati. Apakah sikap aku ini jatuhnya tidak memperbaiki amalan? Demikian Umi. Silakan Umi. Besok. Tahu aja. Besti. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tadi ada pertanyaan dari roti panggang hitam ya. Oh, tuh roti angus kali ya. Ya Allah. Jadi nih kita nih pada saat lebaran tuh kita nggak minta maaf sama seseorang yang pernah menyakiti hati kita. Seseorang berarti orang lain, bukan saudara. Jadi bedakan begini, kalau kita sama saudara, ipar, mantu, anak, mertua, segala macam, cucu, ya kan, om, encang, encingnya, babe itu adalah saudara. Maka kalau kita berhubungan namanya silaturahim. Tapi karena satu rahim ya. Iya, satu rahim, karena ada hubungan rahim, ya kan. Saya dengan suami punya ipar, suka nggak suka, gue harus suka. Karena apa? Dia saudara sampai akhirat. Tapi lagi nih, kalau dia cuman orang lain pernah nyakitin hati kita, bahkan dia mantan yang pernah gagal sama kita menikah, ya wajar lah kalau sedih. Rasulullah juga kan qul innama ana basyar. Rasulullah juga adalah manusia biasa, ada saat dimana seperti kita. Artinya apa? Ya nangis waktu Abu Thalib wafat, nangis waktu Khadijah wafat, nangis. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf ngomong gini, ya Rasulullah, lima fa'alta kama fa'alan nas. Ya Rasul, kan engkau nabi, kok pengen nangis kayak kebanyakan orang? Jangan kayak gitu ah. Nabi bilang apa? Al ainu tadma'u wal qalbu yahzanu. Mataku bisa menangis, hatiku bisa bersedih. Yang penting kan aku nggak ngomong yang macam-macam kepada Allah. Maka ketika dia bersedih dan sakit hati, dan dia juga nggak mau berhubungan karena gagal nikah, artinya udahlah nggak mau lagi berhubungan, nggak apa-apa. Kan dia basyar. Apa tuh basyar? Kulit. Basyar tuh manusia seperti kulit yang coba tangannya dipegang begini, tangannya semuanya. Semua tangannya pegang begini. Oke, dicubit sakit nggak? Dikelitikin geli nggak? Kira-kira kena pisau berdarah nggak? Kalau kena ulet bulu bete bentol nggak? Itulah manusia, punya rasa. Jadi kalau Anda sebagai roti panggang hitam ya kan, nggak mau ngucapin lebaran, nggak mau lagi berhubungan karena masih sakit hati, ya nggak apa-apa. Bikin aja apa kalau bahasa itunya, bahasa itu Pondok Aren. Bahasa Pondok Aren. Cooling down. Oh, healing. Iya. Cooling down. Ini dulu menghilang dulu biar sakit hatinya hilang. Oh, ya udah, healing. Ya, dah. Healing sampai hilang dah. Hilang mah hilang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perasaan seperti itu wajar. Cuman jangan terlalu sedih. Karena kalau terlalu sedih, terlalu marah, terlalu cinta, terlalu takut, takutnya nanti kita diruqyah ntar. Karena masuknya syaitan cepet. Jadi kalau ngomongin masalah, boleh nggak kalau aku ngambek dulu? Boleh. Bahkan Rasulullah pernah kok nggak mau ketemu sama Hindun binti Utbah. Jadi ketika Hindun binti Utbah pada masa jahiliyah membunuh pamannya, ya kan, sampai dimakan apanya tuh? Hatinya ya. Besokannya Hindun binti Utbah menjadi orang yang bersyahadat. Ketiga menjadi muslimah, kemudian ngaji, duduk di depan. Rasulullah bilang apa? Wahai Hindun, bisa nggak kalau ngaji jangan depan saya? Kenapa? Saya kalau ingat muka kamu, saya ingat paman saya. Jadi kalau saya ketemu nanti saya jadi sedih lagi. Kamu duduk di belakang deh. Itu sebagai seorang manusia biasa. Jadi boleh dia nggak
yang namanya mengucapkan itu toh orang lain, bukan ada hubungan rahim. Jadi nggak apa-apa, jaga jarak. Karena apa? Kalau kata surat 73 ayat 10, wasbir ala mayakulun wahjurum hajaran jamila. Bersabarlah atas pelakuan dia yang memang qadarullah tidak jadi nikah dengan dia, bersabar, tapi jauhi dia dengan cara yang baik. Gitu Ci. Tapi jadi dia khawatir gak dari nol lagi, gak dari fitri lagi. Itu dia masalahnya. Jadi kita tuh harus memperbaiki amalan setelah mensucikan hati dari nol. Kenapa? Toh kalau kita ketemu lagi kita sakit hati lagi. Maka bagaimana cara kita memperbaiki amalan setelah kita mensucikan hati ini biar dari nol lagi? Udah kayak di pom bensin, mulai dari nol ya. Dari nol ya. Tapi saya sih nggak mau tuh kalau misalnya ada cowok gitu ya deketin anak saya, dia bilang dari nol ya, enggak ya? Enggak dong, karena kan saya nggak mau. Saya nggak mau anak saya dari nol. Karena kecil. apa? Ya kita udah bahagiain dia, udah kita didik dia, senengin dia. Dari nol, hello. Kita kalau misalnya memang mau dari nol, bukan sama anak kita. Harusnya dia ngomong apa? Kenapa kamu pilih anak saya? Karena saya ingin membahagiakannya. Kan enak ya. Ini ngomong-ngomong dari nolnya adalah dari nol kita mulai seperti bayi kembali. Barang siapa yang ketika dia meminta maaf di bulan Idul Fitri, dia sudah menjalankan yang namanya puasa, kemudian juga Syawal, maka dia bagaikan lahir seperti lahir bayi kembali. Artinya apa? Sudah fitrah lagi. Tuh 2 3 kembali fitrah. Tuh 2 3 kembali fitrah. Nah cucok meong. Jadi gimana cara biar dari nol lagi? 1, banyak-banyak istighfar. Jangan sampai kemarin sia-sia. Karena apa? Ketika kita istighfar ada 3 dapatnya. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Bagaimana bunyi istighfar Bun? Ustazah Susi. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahalazim, jangan nangis dong Bu. Gini. Astagfirullahalazim, ya Allah, aku mulai dari nol lagi ya Allah, agar amal ibadahku diterima ya Allah. Apa astagfirullahalazim? 3 in 1. Astagfirullahalazim artinya gofaro, ya Allah ampunin dosaku. Sataro, ya Allah tutupi aibku. Aslaha, ya Allah perbaiki ahlakku. Maka ketika ngomong astagfirullah ada kalimat kata kerja ketemu alif sin sama ta, jadinya minta di. Ya Allah aku minta diampuni. Ya Allah aku minta ditutupi aib. Ya Allah aku minta diperbaiki ahlakku. Jadi kalau ada alif sin sama ta, astagfirullah aku minta di. Istighfar minta diampunin. Istiqomah minta dikuatkan imannya. Istighosah minta ditolongin. Isti'azah minta dilindungin. Istirahat ngaso. Oh iya belum. Ngaso. Belum ngaso belum ya. Istirahat. Istiqlal masjid. Istiqlal artinya minta dimerdekakan. Jadi yang pertama kalau kita pengen dari nol lagi, bersih kembali, 1 banyakin istighfar, 2 maafin orang pernah salah sama kita dan maafkan diri kita, dan ketiga memaafkan orang lain. Susah sih emang maafin ya, tapi balasannya sorga. Kalau balasannya kipas angin mah gampang. Makanya balasannya sorga. Maafin aja udah. Pokoknya kalau ada macam-macam sama kita, biar kita dari nol lagi, jangan dibales. Jangan dibalas Sobi. Kalau dibalas kita selepel. Oh gitu. Dia jahat, kita jahat, sama dong kita. Mendingan kita kasih dia pantun. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak lepel. Gitu. Kemudian kalau nih besti, kalau ada lagi yang jahat sama kita, jangan dibalas lagi. Karena apa? Kan kita mau mencontoh istri Rasulullah, Siti Hajar sendirian, nggak berasa sendirian dia, lagi hamil Ismail ya. Dia tetap tabah. Jadi kalau ada yang jahat sama kita kasih pantun. Apa tuh pantunnya? Ikan emas, ikan lele. Ikan emas, ikan lele. Cakep. Sorry gue nggak panas karena lo sepele. Bisa. Tepuk tangan dong buat Cikita Medi. Cikita Medi kan lucu banget tapi saya. Umi Lulung, tepuk tangan buat Umi Lulung Ibu ya, luar biasa ya. Strawberry, buah apel, sorry nggak lepel. Strawberry, mangga, nanas, sorry nggak panas. Iya.
Strawberry bikin keder. Sorry nggak denger. Iya benar. Oke, langsung aja kita kasih kesempatan lagi buat yang bertanya. Siapa yang mau bertanya? Tuh langsung saya langsung. Nah, siapa yang bertanya? Silakan. Saya. Ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aijulaiha dari BKMT Cikarang Barat. Pimpinan Ibu Ustazah Susilawati. Siapa namanya? Julaiha. Panggilannya Enjul. Juleha. Panggilannya Leha. Leha. Mana panjangnya Leha. Ibu Juleha, bentar. Bu, ini sedih apa enggak? Saya takut itu pas lagi ibu sedih saya bercandain lagi nih saya. Enggak sedih ya? Sedih gak nih? Sedih ya? Enggak. Tadi bahagia dia. Saya khawatir takutnya. Enggak sedih Bu ya? Ya. Kok ibu pengen nangis? Enggak. Tuh, enggak begitu. Silakan Ibu. Ya. Ustazah, saya mau cerita nih. Cerita. Saya punya anak. Anak saya ketika Ramadan kemarin rajin sholat tahajudnya karena dia pengen sesuatu, dia mengharapkan sesuatu untuk tahajud itu, mengharap sesuatu, dia pengen diterima kerja di suatu perusahaan yang bagus lah ya, yang bagus, yang hebat. Alhamdulillah selama Ramadan dia menjalankan tahajud, akhirnya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia diterima di perusahaan yang dia inginkan. Tapi Ustazah, setelah dia diterima, tahajudnya berhenti Ustazah. Iya, tahajud. Berharap diterima di pekerjaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah terima, berhenti tahajudnya. Iya, saya tanya kenapa Dek berhenti kok tahajudnya? Cuma sholat sunnah Bu katanya, kan sudah diterima kerjanya. Yang penting sholat wajibnya dikerjakan. Oh seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustazah cara mengistiqomahkan anak saya supaya jangan musiman ibadahnya? Bagaimana? Iya. Kan itu anak ibu, kok nanya sama saya? Iya. Makanya dibantuin Umi. Ibu Leha anak-anak dia ngapa jadi saya ditanya? Lah buat apa kita dibaring? Kan bukan anak saya. Lah iya, saya juga bukan anak saya, ngapa saya pikir? Tapi saya dengerin. Gitu. Biar Ibu Leha tenang. Ayo deh, tahajudnya dilanjutin lagi. Jangan berhenti saat kemauan kamu sudah dikabulin. Nah makanya bagaimana supaya anak istiqomah? Memang anak Ibu Leha. Iya. Makanya minta. Tapi mana saya kenal sama anak ibu? Kan yang lebih kenal anak ibu ya ibu. Iya. Kok sama saya? Apa harus saya tanggung jawab? Karena ya, Insya Allah Akbar. Mau saya jelasin, takut saya ketinggian adanya, takut dosa. Enggak kiatnya Ustazah, bagaimana kiatnya untuk mengatasi anak saya supaya dia rajin tahajud lagi. Kita doain. Ya. Itu aja Ibu. Ya. Ada lagi? Enggak ada. Enggak ada. Makan di sini apa dibungkus? Ya Ibu, siap. Ya, insya Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih. Langsung. Tapi nggak apa-apa nih, dijawab. Dijawab. Gak apa-apa jawab. Gak apa-apa. Kan bukan anak Umi. Biarin dah, kita kan empati. Empati. Kayak provider empati. Silakan. Iya, makasih. Iya. Jadi kalau kita punya anak, ini masalahnya nih ya. Karena memang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam aja ya, Siti Hajar punya anak Ismail, Siti Sarah punya anak adalah Ishak. Ya kita tahu karena dari sejarah. Nah ibu juga bertanya gimana? Sebenarnya ada dua jawaban sih. Besi mau tahu nggak? Jawaban pertama ya nggak apa-apa dia begitu nih jawaban pertama nih. Karena kan dia ada hajat. Kalau ada hajat minta sama Allah alhamdulillah daripada dia minta sama dukun. Lah iya. Begitu dia ada hajat dia dekat sama Allah itu dia pakai surat 5 ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullah ya kan. Wahai orang beriman bertakwa kepada Allah wa betagu ilaihil wasilah. Hai orang beriman bertakwa kepada Allah dan cari jalan menuju Allah. Karena dia lagi kepengen sesuatu dia cari jalan itu. Kagak sari-sarinya dia tahajud. Enggak sari-sarinya dia tuh ngaji, dalam rangka ya Allah aku minta ya Allah perusahaan yang benar-benar aku bisa menjalankan, ya Allah kasih. Berhenti tuh tahajudnya. Jarin aja, yang penting kan dia sholat wajibnya masih.
Kalau kita ke surat 5 ayat 35. Dan ketika kamu wabdaku ilal wasila, ketika kamu bertawasul deketin diri kepada Allah, bersungguh-sungguhlah di tawasul itu. Dia sungguh-sungguh banget, berarti anaknya keren ibu. Siapa dulu maknya? Orang pengajian, orang pengajian. Juleha. Ya, Juleha bininya Nabi Yusuf. Iya kan? Ya. Mana Yusufnya? ini dia gitu ya. Gantengnya doang. Nah, jadi itu kalau jawaban pertama nggak apa-apa. Ketika kamu berada di jalan itu, bersungguh-sungguhlah di jalan itu agar kamu beruntung dia. Apa yang dia minta dapat. Ini yang pertama. Artinya bagus. Tapi ya lebih bagus lagi, benar tadi Bunda bilang jangan ibadah musiman. Karena kalau kata surat Al-Hajj ayat 11 ya, ada orang beribadah tuh ala harfin, labil. Ketika dia itma'an nabihi, ketika dia dalam keadaan senang, tadi diterima segala macamnya gitu kan ya. Dia tuh bahasanya jauh dari Allah. Jauh dari Allah pas dalam keadaan kenapa? Dia udah tenang. Udahlah gue gak sholat lagi dah. Tapi ketika dia dalam keadaan susah, baru dia berdoa. Nah orang kayak gini rugi dunia, rugi akhirat. Sama juga kayak tadi surat Allah. Besti. Ya. Jadi kalau kata surat Al-Hajj ayat 22 itu 22 ayat 11, pas lagi seneng dia jauh. Pas lagi seneng dia nggak berdoa. Pas lagi susah dia baru berdoa. Tapi ada juga dalam Al-Ankabut lagi susah dia berdoa. Sorry terbalik. Lagi susah berdoa, pas senang dia udah nggak berdoa. Nah kalau yang tadi Al-Hajj lagi senang dia berdoa sama Allah. Allah tuh sayang banget sama aku. Pas lagi susah udah bodo amat. Nah orang kayak gini nih dua-duanya rugi dunia, rugi akhirat. Jadi emang boleh kata 535 Al-Maidah ayat 35, tapi lebih baik tetap terus taat, tidak pakai musim-musiman. Jadi kita doain Ibu ya, biar anaknya tetap terus menjaga ibadah-ibadah. Lah kita aja kadang-kadang juga nggak ngejaga. Duha 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, pas Ramadan 8 rakaat. Tarawih itu kan Pak. Oh iya, itu tarawih ya namanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi didoain anaknya, Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna. Nah itu tahu doanya, insya Allah Allah kasih lagi bimbingan. Jadi kita mah berdoa aja deh ya. Amin. Kita nggak kuasa untuk nyuruh-nyuruh anak sholat. Bagaimana ya Allah yang kasih hidayah. Iya begitu seperti itu. Kira-kira. Tepuk tangan buat Ibu Zuleha. Bu Juleha. Mudah-mudahan nanti anaknya udah sukses, kerja di tempat yang hebat. Jadi anak yang ahli sedekah, dermawan. Ibadah yang lain ya. Ibadah yang lain lagi. Jadi ibadahnya bukan cuma tahajud, nanti sedekahnya rajin. Itu dia, cakep juga tuh Bang Bedu tuh. Iya. Jadi kan memang supaya kita tuh kan minta banyak harta, banyak rezeki supaya kita bisa banyak sedekah. Berbagi. Itu tujuan utamanya ya Bu ya. Oke, selanjutnya setelah Ibu Juleha siapa? Saya. Iya Ibu. Iya. Wah. Kerudung kuning tuh. Pantun dah yang itu. Makan sayur bening pakai kendi. Cakep. Kerudung kuning belum mandi. Saya. Ke Jati Bening nggak pulang. Cakep. Yang pakai kerudung kuning. Mana ke sore hilang. Silakan. Nah, ini ada nih. Saya juga punya pantun. Ada pantun. Ada Bang Makarim pergi ketemu Bang Agung. Cakep. Assalamualaikum Ustazah Lulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustazah. Saya Mardiah dari Majelis Taklim At-Taqwa. Mardiah. Diridhoi oleh Allah. Amin. Pemberian orang tua saya. Iya. Ibu Malgia. Mardiah ya Bu ya. Oh iya, silakan Ibu Mardiah. Begini Ustazah, teman saya curhat. Alhamdulillah bulan Ramadan kemarin beliau bisa menyisihkan sedikit rezekinya. Rutin Ustazah selama Ramadan itu untuk membantu orang-orang sekitarnya terutama ya. Fakir miskin. Dan ya setelah Ramadan itu beliau meniatkan untuk merutinkan sodakohnya itu setiap hari juga gitu kan. Bilang ke suaminya sih sepertinya kurang setuju. Dia bilang ngapain bagi-bagi duit, ngabisin duit gitu. Waduh, ya. Suaminya tuh? Iya betul.
Terus atau kalau mau bagi-bagi nanti aja di next Ramadan begitu. Nah dia dilema tuh Ustazah. Jadi dia berpikir ini sodakoh kan mestinya dimulai dari sekarang gitu kan. Tapi dia juga takut juga gitu loh karena tanpa ridho suami. Betul. Jadi apa dia sebaiknya apa yang akan dilakukan gitu loh dengan sembunyi-sembunyi atau menuruti perintah suami. Ya, waktu Gitu. sedekah pakai uang istri apa pakai uang suami? Sendiri. Oh, pakai uang sendiri itu Uang ya? sendiri. Bukan uang dari suami, bukan? Bukan. Oh, oke. Terus jadi itu yang apa yang harus dilakukan? Apakah tetap melakukan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi karena suami nggak setuju? Betul. Atau menunggu sampai dapat ridho dari suami? Betul. Seperti itu ya? Iya, mohon pencerahannya ya Mi. Oke, baik. Iya. Terima kasih Ya Ibu. gitu aja. Turun Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mardie, emangnya aneh skincare? Kenapa? Mohon pencerahan. Ya. Orang kan melihat wajah Umi tuh sepertinya banyak pencerahan, Iya. banyak harapan yang bisa didapat ketika kita ada masalah. Oh, gitu. Makanya Ibu Madia curhat ke Umi, mohon pencerahan. Kalau belum mah kegelapan. Iya. Baik, Ibu Madia nanti dijawab oleh Umi ya. Ya. Bagaimana apakah sedekah yang dilakukan dari bulan Ramadan dilanjutkan ke bulan setelah Ramadan itu terus dilanjutkan? Tapi nggak dapat ridho dari suami, atau nunggu ridho suami, kemudian kita bisa tetap tapi bersedekah. Duit sendiri. Ini masalahnya. Nah, jangan dijawab. Oh jangan. Jangan dijawab. Baru gue mau jawab. Jangan dijawab sekarang. Oh. Setelah yang ini, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Menanam berkah menuju jannah.